Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, diberkahkan usia kita, keluarga kita, rezeki kita, anak-anak kita juga kita doakan semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa mengikuti langkah jejak panutannya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasanya saya suka ditambah langsung mendoakan ahli kubur, Pak, terutama orang tua kita ya. Karena di dalam kitab Syarhus Sudur karangan Syekh Imam Suyuti, mal mayyitu fi qabrihi syubihal gharikil mutagawwith. Mayit di alam kubur teh cenah ibarat jalma nuju ka kerlekan ti teuing. Yang tadiru da'watun talhaqahu, menanti-nanti doa yang mengiringnya. Min ubin, min abin, dari bapaknya, au min umin, atau dari ibunya, au min waladin, atau dari anaknya, au min shadiqin thiqatin, atau dari handai tolannya. Fa idza lahiqathu du'aun, di mana mayit tadi kintunan doa. Saur bapak teh Allahumma gfir lahu, hu-nya khusus ya, fulan bin fulan, ya jangan ya orang tua kita. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawzan khairan min zawzi wa iddu min azabil qabri wa fitnati wa min azabina. Saur bapak teh Al-Fatihah. Kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Maka mayit yang dikirim doa tadi dari anak yang soleh, dari bapaknya, dari ibunya, atau dari saudara-saudaranya, dia lebih bahagia dikirimin doa dibanding dia punya dunia beserta isinya. Luar biasa. Maka doakan setiap waktu, Pak, orang tua kita yang sudah tiada. Karena kenapa?
Kita sebagai anak tentu tidak terputus untuk berbakti kepada orang tua meskipun mereka sudah tiada, tetap masih punya kewajiban untuk mengabdi. Gitu. Fa inna hadiyatal ahya, kata Nabi, fa inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfar lahum. Sesungguhnya hadiah yang paling baik dari mereka yang hidup terhadap mereka yang sudah meninggal dunia istighfar, permohonan ampunan. Jadi istighfar itu artinya permohonan ampunan kepada Allah. Kaitannya yang sudah dibahas dengan tawasul, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lainnya. Semoga mereka mukminin mukminat, muslimin muslimat, khususnya orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita doakan semoga mereka diterima iman Islamnya, ditampi amal ibadah. Nah, kalian dilegakeun, dicaangkeun alam kuburna dan ditempatkeun di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin sudah dibahas bagaimana kaitannya ibadahnya Rasulullah dalam amaliyah mahdoh. Jadi ibadah itu ada dua apa ya yang kita ketahui, ibadah mahdoh dan ibadah goir mahdoh. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita dalam hubungannya ibadah yang mahdoh, kemarin Pak sudah dijelaskan. Rasulullah kalau sholat senantiasa melaksanakannya dengan berjamaah. Itu kan kaitannya mahdoh Pak ya, hubungan pribadinya dengan siapa? Langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana ibadah mahdoh yang dilakukan Rasulullah, kemarin sudah dibahas keterangannya dari siapa Pak? Hudzaifah. Beliau sholat di belakang siapa? Rasulullah. Ternyata yang ia baca setelah Al-Fatihah apa Pak? Al-Baqarah, kemudian melanjutkan surat An-Nisa dulu ya, kemudian melanjutkan surat Al-Imran. Ruku dan i'tidalnya dan sujudnya sama panjangnya, luar biasa dalam satu rokaat dalam melaksanakan amaliyah yang sunat Pak di sini ya, melaksanakan. Jadi sungguh luar biasa sekali sehingga kakinya beliau bengkak sehingga beliau mengatakan afala an akuna abdan syakura, tidaklah selayak dan sepantasnya aku ini bersyukur. Jadi sholat sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan amaliyah yang mahdoh, hubungan langsung dengan Allah. Bagaimana kaitannya dengan ibadah yang goer mahdoh? Berarti hubungannya dengan sesama manusia. Tahu duksur Pak? Dalam satu riwayat dikatakan duksur ini kan mau memenggal leher Rasulullah Pak ya, sehingga apa? Pedang ini sudah berada di mana Pak? Sudah berada di leher Rasulullah. Ini kaitannya menghadapi manusia yang membenci dirinya. Ini kan menjadi apa tuntunan bagi kita bagaimana mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedang sudah dipegangnya berada di leher Rasulullah. Kata duksur, ya Muhammad, mayyamna'uka minni, siapa yang akan menolongmu dariku, sedangkan pedang ini sudah berada di lehernya. Kata Rasul, Allah. Kemudian bergetarlah pedang ini sehingga apa? Jatuh. Kemudian diambil oleh siapa Pak? Rasulullah. Kemudian dibalikkan. Duksur, mayyamna'uka minni, siapa sekarang yang akan menolongmu? Kata duksur, la ahad, tidak ada. Pak bayangkan jika upami
abdi eta jalmi bade masih bade naon Pak beheungeus di dieu kemudian jatuh ada disabetkeun lamun beunang mah. Tapi Rasulullah tidak Pak. Dia memaafkan dusur sehingga dusur mengucapkan kalimat apa Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Pak kaitannya dengan apa? Ya kan ini juga termasuk ibadah. Bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang memusuhi dirinya. Itu pertama, siapa Pak? Dalam sejarah dikatakan siapa? Dusur. Kemudian bagaimana ibadah Rasulullah kaitannya dengan Ghair Mahdoh, dengan hubungan sesama manusia. Bapak dalam sejarah tahu kan ada seorang Arab Badui Yahudi katanya. Kemudian masuk ke mana Pak? Masuk ke masjid dengan membawa apa? Membawa onta, entah kuda dalam riwayat. Ya kendaraan yang berbentuk apa? Kuda. Nah, kemudian kuda itu Pak diikat di tiang apa? Di tiang masjid, masuk ke dalam. Kemudian Badui itu turun. Setelah turun kemudian beliau kencing di mana Pak? Di sudut masjid. Eta Umar bin Khattab mending geus kekerot Pak, mendingan kekerot. Geus hayang nyabet we eta leher jalma Badui yang masuk ke masjid kemudian dia kencing di juru masjid. Coba bayangkan Pak kita. Allah, tapi kata Rasulullah, ya Umar, saksikanlah bagaimana nanti keadaannya orang Badui. Udah biarin dia bodoh saja. Kemudian setelah kencing, orang Badui ini lamun bahasa orang mah beueuh-beuhan, mana Muhammad? Mana Muhammad? Kemudian Rasulullah menjawab, aku yang orang yang engkau cari. Aku adalah Muhammad. Kemudian bertekuk lutut di hadap pangkuan Rasulullah dan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Umar, coba bayangkan kalau kamu tadi pas waktu masuk dan kemudian dia kencing engkau penggal lehernya, tidak ada umatku. Ini Pak, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dalam ibadah yang Ghair Mahdoh, hubungan dengan sesama manusia. Luar biasa sekali akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Pertama, kedua, kemudian ketiga, contohnya satu lagi Pak. Tahu orang Yahudi yang buta itu Pak, yang di juru pasar Madinah, pernah dengar Pak kira-kira riwayat-riwayat itu? Yang di juru pasar Yahudi dia senantiasa mengejek dan menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sudah tahu ejekannya kan? Muhammad Sahir gitu kan ya. Dalam satu riwayat saya dengar begitu. Muhammad Sahir. Sahir itu apa Pak? Dukun. Ya, kemudian Muhammad Majnun, jalan bahasa orang beginilah. Amir gelo, Amir dukun gitu Pak ya. Allahu Akbar. Tapi Rasulullah tatkala setiap kali masuk, tiap pagi masuk kepada pasar Madinah, orang Yahudi itu tapi buta Pak lolong. Ya, Rasulullah membawa makanan dia suapi setiap hari itu Pak. Sehingga beliau Rasulullah wafat. Kemudian Abu Bakar ini bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, rasanya sunnah Rasulullah telah aku laksanakan semua. Kira-kira menurutmu apa yang belum aku laksanakan terhadap sunnah Rasulullah? Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau pergi ke juru pasar Madinah suka memberi makan orang yang buta, yang senantiasa menghina dan meledek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu anta parah deui langsung angkat tasaha Abu Bakar ke juru pasar Madinah. Iya Pak, kasamtak deui ya Muhammad Sahir, Muhammad Majnun. Wah, jika ada upami ka abdinya dari tempel ini Pak ya. Luar biasa. Disuapi Pak oleh siapa? Abu Bakar. Tapi tatkala disuapi diburakeun. Nah, kayak rada beda ya teh mah uapan teh. Yang biasanya lemah lembut membesarkan jiwana, nah ieu mah tuangeunna ge meuni asa. Ya kasar, diburakeun keke kata orang buta Yahudi tersebut. Siapa nih? Ya aku, orang yang senantiasa memberimu makan tiap hari. Bukan. Atau terus terang Pak siapa? Abu Bakar. Ya,
aku ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa memberi makanmu itu sekarang sudah tiada, maka aku melanjutkan kebiasaan beliau. Aku ini adalah sahabat. Orang yang engkau hina, orang yang engkau hinakan, orang yang engkau ejek, orang yang yang memberi makan engkau setiap hari dan membesarkan jiwamu, sekarang sudah tiada. Siapa itu? Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari engkau namanya sebut-sebut. Luar biasa Pak. Nyegruk nyuuh eta orang Yahudi di pangkuan siapa? Sahabat Abu Bakar, kemudian mengucapkan apa Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jelas kata Nabi, inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Luar biasa Pak ya. Akhlak siapa? Baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi situasi dan kondisi berbagai macam manusia yang punya watak karakter yang sungguh sangat berbeda-beda. Semoga kita sedikit-sedikit Pak ya bisa mengikuti sunnah gitu ya, baik kaitannya dengan ibadah Rasulullah yang sifatnya mahdoh atau yang sifatnya yang goel mahdoh. Itu kaitannya dengan ibadah. Oke. Kita lanjutkan Pak kepada bahasan kitab Sakinah. Wa min khawasiha, dan dari sebagian kekhususan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim min fawaidi syaraji qala Ibnu Abi Dunya bisanadi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Pak sudah dibahas hauqalah itu singkatan dari apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tasbih subhanallah, kalau bismillah bismillah basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah alhamdulillah. Kalau cireng ciri goreng cimol ciri gemol itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, di sini dikatakan man qala kulla yaumin, barang siapa yang mengatakan, yang mengucapkan setiap hari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah. Jelas panjang. Qalal musannif wa mu'allif rahimahullah. Barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim segitu Pak. La haula wala quwwata illa billahil alim mi'ata marrah. Berapa kali? 100 kali. Lam yusibhu pakrun abada. Dia tidak akan tertimpa kepakiran selama-lamanya. Jadi Pak upami hayang benar. Awas berapa kali? 100 kali. Apa kalimahnya? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Serasanya setelah sholat cuma 1 kali Pak ya. Astagfirullahaladzim 3 kali ya, rupa-rupa astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ada yang itu boleh tidak Pak? Boleh. Bapak yang mana? Istighfar saja 3 kali Pak. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Boleh, tidak apa-apa, karena itu adalah amaliyah setelah sholat, bebas-bebas saja. Kemudian setelah itu apa Pak? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, cuma 1 kali. Kalau bisa nanti 100 kali Pak. Kalau bismillah berapa kali Pak sebelum tidur? 21. Wah, ini yang sudah apa? 21 kali. Lam yusibhu pakrun abada, selamanya dia tidak akan terkena kefakiran. Jadi kan orang teh hayang cukup, hayang beunghar. Maka sepuh-sepuh kapungkur mah subhanallah terhadap boleh Kak Pak ini, karena kita sudah sanad keilmuan, karena kita membahas tentang apa? Karangan Syekh Imam
Nawawi. Jadi kalau Bapak langsung mengamalkan pun juga ya sudah sanad Pak, sudah menyandarkan diri kepada mu'alif dan musannif. Jadi boleh Bapak mau mengamalkan wala haula wala quwata illa billah. Waruya fil khobar, dalam hadis juga dikatakan ida nazala bil insali muhimun. Nah, Bapak upami gaduh kapriyogia gitu ya, Bapak teh gaduh naon lah gitunya watala, kemudian Bapak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil salasumi atimarrah 300 kali. Nah, yang tadi mah 100 kali, Bapak teh aya muhimun. Muhimun teh apa sih? Kepentingan. Mengaduh hajat gitu, orang teh anu kacida pisan non teh nyaboh hajat dunia gitu Pak ya, boh hajat akhirat yang sungguh sangat memang penting. Watala, dan bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil salasumi marrah 300 kali. Farrajallahu anhu, maka Allah akan membukakan, akan mencukupi semua kebutuhan. Aqallaha dzalika dzakaru Syekhuna Yusuf bihasiyati alal mijrad, sebagaimana dikatakan telah disebutkannya Syekhuna Syekh kita Yusuf bihasyati dalam kitab Hasyah alal Mi'raj, kitab al-Mi'raj. Nah, itu Pak, kaitannya dengan apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini diantara khawas, kekhususan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dibaca berapa kali katanya Pak? 100 kali. Apa khasiatnya? Tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Kemudian kalau ada kepentingan, keperluan, bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim salasami'ata marrah 300 kali. Insyaallah semua apa yang diinginkannya tentu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat tentunya kalau mengamalkan amalan itu syarat harus dibarengi dengan keikhlasan. Itu menjadi kunci utama Pak ya di dalam apa? Zikir, di dalam mengamalkan amalan-amalan. Nah itu Pak. Sudah selesai sampai hauqalah. Masuk sekarang kepada pasal baru, judul baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif faslun bi bayani da'aimil Islam. Bibayani, dalam menjelaskan da'aimil Islam, tiang-tiang Islam, wa asasuha, dan dasar-dasarnya, wa ajzazuha, dan bagian-bagian Islam. Nah, jadi kita sekarang akan membahas tentang rukun Islam. Kemarin Pak sudah dibahas ya, kewajiban kita genggaman terhadap rukun Islam itu ada berapa Pak? 5. Jika bobrok tidak kita laksanakan, bagaimana kondisi HP ini? Kalau kita sudah tidak memegang erat kepada rukun-rukun Islam, kita akan jelaskan. Arkanul Islami khamsatun. Sudah tahu Pak? Ya, rukun Islam itu ada 5. Gitu. Fala yanbaghi bi ghairiha. Tidak ada yang lain asas-asas Islam itu kecuali ada 5. Saya kira sudah hafal semuanya. Pertama apa? Syahadat. 2, sholat. 3, zakat dulu, puasa dulu Pak. Puasa dulu. 1, syahadat. 2, sholat. Zakat saja dulu lah ya. Karena kan dalil ijmalinya di dalam Al-Quran aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi bergandengan antara sholat dan zakat. Setiap orang yang sholat pasti zakat Pak, tapi tidak setiap yang zakat. Ada kan yang suka zakat tapi tidak sholat, ada Pak? Oh banyak. Tapi setiap orang yang sholat pasti dia zakat, minimal zakat fitrah. Setahun sekali gitu. Nah, gitu. Aqimus shalah wa atuz zakat, ya puasa, kemudian ibadah haji atau munggah haji. Kapungkur bahasanya Pak, munggah haji, munggah gitu.
naik haji ya. Ditaikkan Pak Haji. Subhanallah, yang melaksanakan ibadah. Nanti secara rinci akan dijelaskan karena kita harus bersandar kepada para ulama. Falayan bagi bi tidak ada lagi rukun kecuali rukun Islam itu berapa? 5. Jadi jangan ditambah, rukun Islam ada 6. Tambahan yang ke-6 apa? Itunya naik apa gitu, naik kapal. Tidak banyak. Fa idhofatul arkan min idhofatil ajza ilal kulli, maka mengidofatkan kalimat rukun dari mengidofatkan kepada azza itu ilal kulli, secara menyeluruh. Jadi kenapa disebut dengan rukun Islam, tidak disebut dengan ajzaul Islam gitu Pak ya? Jadi kan pertanyaan selama ini kan ada rukun Islam, rukun apa? Rukun iman, rukun agama. Rukun agama ada berapa Pak? 3 ya, iman, Islam, ihsan. Kenapa dikatakan arkan rukun dengan mengidofatkan kalimat azza, kok tidak azzaul Islam saja, atau tidak da'aimul Islam, tidak disebut dengan asas Islam, tidak disebut dengan da'aim kemudian asas dengan azza? Karena ilal kulli, rukun itu sudah mencakup semuanya. Jadi rukun itu sudah termasuk azza, sudah termasuk arkan, sudah termasuk da'aim, sudah termasuk asas. Allati yatarakabul islamu min khamsah, yang tersusun rukun Islam itu ada berapa? 5. Fala yakunu min ghairiha, tidak terhadap yang lainnya. Qala Al-Bajuri berkata, apa sih? Jadi tadi Pak, kenapa pemakaian kalimat arkan itu tidak dengan mengidofatkan azza? Karena sudah terangkai rukun Islam itu, kemudian arkan ini sudah ilal kulli, termasuk kepada keseluruhan, termasuk tihang, termasuk asas, termasuk bagian. Maka Al-Bajuri mengatakan al-Islamu lughatan. Apa sih Islam itu? Al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyadi. Jadi Pak, yang namanya Islam itu adalah mutlaqul inqiyad, mutlak, harus diikuti, itu Islam secara bahasa. Karena kan selama ini ada yang mengatakan Islam itu apa artinya Pak? Salamat, kenapa ya? Kemudian Islam itu apa? Pasrah. Ada yang mengatakan seperti itu. Qala al-musannif wa mu'allif, al-Islamu huwa, yang namanya Islam itu secara bahasa adalah mutlaqul inqiyad, mengikuti. Apa yang harus diikuti? Sawaun kana lil ahkami syar'iyyati au ghairaha, mengikuti hukum-hukum syariat au li ghairiha, atau dengan yang lainnya. Wa syar'an, dan Islam secara istilah adalah al-inqiyadu, mengikuti lil ahkami syar'iyyati, terhadap hukum-hukum syariat. Wa qila al-islamu wal amal, juga dikatakan namanya Islam itu adalah al-amalu, mengamalkan. Jadi kita paham nih di sini kata mu'allif dan musannif, yang namanya Islam itu adalah mengikuti, atau Islam itu juga al-amalu, mengamalkan. Atau secara syariat Islam itu adalah mengikuti hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum syariat itu hukum-hukum aturan. Nanti masuknya Pak ke bab fikih gitu ya. Jadi kan hukum itu ada berapa Pak? Ada 5 Pak ya. Perintahnya keras itu disebut apa Pak? Wajib. Jadi untuk memudahkan Pak, perintahnya keras itu namanya wajib. Perintahnya tidak keras sunat. Jadi Pak, petanya hukum yang 5 gampang. Perintahnya keras wajib, perintahnya tidak keras sunat, larangannya keras haram, gitu Pak ya. Kemudian larangannya tidak keras Benang itu apa ya? Larangannya tidak keras makruh. Jadi haram, apalagi Pak? Sunat, larangannya keras, perintahnya jadi favorit.
Perintahnya keras, wajib. Perintahnya tidak keras, sunat. Larangannya keras, haram. Larangannya tidak keras, makruh. Teu dilarang, teu diparentah, mubah. Atau jaiz. Jaiz itu apa? Artinya boleh. Nah, jadi kita Pak untuk menentukan, karena hukum fikih itu ada 5 gitu ya. 1, larangan perintahnya keras disebut wajib, perintahnya tidak keras disebut sunnah. Kalau contoh dari yang wajib apa Pak? Ya yang 5 ini. Sholat itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu ada di dalam Al-Quran tidak Pak? Sekarang lagi booming. Bapak ada informasi? Ya sih. Sholat yang 5 waktu tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran.